Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang keempat kali ini. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai partisipasi politik dan pemilu di Indonesia. Nah, singkat kata, yang dimaksud dengan partisipasi politik merupakan keterlibatan ataupun kegiatan masyarakat untuk terlibat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik ataupun keputusan-keputusan publik yang diambil oleh pemerintah. Nah, atau partisipasi politik juga merupakan keterlibatan masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam struktur pemerintahan. Nah, teman-teman, ada banyak pendapat dari ilmuwan politik mengenai apa itu partisipasi politik. Dan pendapat dari mereka berbeda satu sama lain. Misalkan Ni dan Verba. Ni dan Verba menekankan yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat. Artinya, masyarakat ingin terlibat dalam menyampaikan pendapat, dalam mempengaruhi keputusan, dengan berdasarkan kesukarelawanan dari hati mereka sendiri, tidak berdasarkan paksaan dari orang lain. Kemudian Ni dan Verba juga membatasi partisipasi politik dengan mekanisme dan koridor legal. Artinya, masyarakat saat ingin terlibat harus berdasarkan koridor hukum yang ada dengan memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa Ni dan Verba memiliki definisi yang seperti ini? Karena memang ruang ataupun objek pengamatan mereka terhadap partisipasi politik itu lebih dilihat dari pengalaman-pengalaman negara demokrasi yang sudah mapan. Misalkan negara-negara demokrasi di barat. Nah, sementara ada ilmuwan politik lainnya, seperti misalkan Huntington dan Nelson, yang lebih melihat bahwa partisipasi politik itu bukan hanya dilakukan dengan cara sukarela, tapi memang di beberapa kasus, khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara komunis, biasanya partisipasi politik lebih ditekankan dengan cara-cara mobilisasi. Artinya ada intervensi dari pemerintah terhadap masyarakat, terhadap warga negaranya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik tertentu. Makanya eh, Huntington dan Nelson juga melihat bahwa partisipasi politik dalam negara-negara berkembang biasanya itu akan efektif jika beberapa, misalkan spektrum partisipasi politik itu lebih mengarah ke arah yang lebih ekstrim ataupun ilegal. Misalkan kegiatan-kegiatan partisipasi politik dengan cara-cara ilegal, misalkan kegiatan mogok misalkan. Atau ada cara-cara ekstrim yang lain, misalkan di beberapa negara berkembang kita lihat ada pembunuhan misalkan terhadap elit politik. Nah, dalam lingkup definisi Huntington dan Nelson, cara-cara ekstrim seperti ini juga masuk ke dalam kategori partisipasi politik. Nah, teman-teman, ini merupakan beberapa perbedaan dari pandangan-pandangan ilmuwan politik. Karena Huntington dan Nelson, mereka melihat pengalaman-pengalaman fenomena dari partisipasi politik ini di negara-negara yang berkembang atau kurang kurang maju demokrasinya, sistem demokrasinya seperti negara-negara di barat. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini juga kita akan melihat layer ataupun kategori dari piramida partisipasi politik. Siapa saja mereka yang terlibat. Misalkan gambaran yang diluncurkan oleh Roth dan Wilson misalkan, mereka membagi beberapa kategori dalam piramida partisipasi. Di layar ataupun di puncak piramida paling atas, ada yang disebut sebagai aktivis. Aktivis adalah orang-orang yang terlibat aktif dalam pengambilan ataupun dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan keputusan politik di pemerintahan. Kemudian ada yang dimaksud dengan partisipan. Partisipan biasanya dikategorikan sebagai anggota partai. Kemudian di layar yang ketiga ada pengamat politik. Kemudian di puncak piramida paling bawah
ada yang disebut sebagai apolitis. Apolitis adalah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang abai ataupun acuh terhadap kegiatan-kegiatan politik. Mereka tidak ingin terlibat dalam kegiatan ataupun mempengaruhi keputusan dari pemerintah. Nah, teman-teman, ini merupakan tema yang menarik untuk kita diskusikan, dan juga kita akan mendiskusikan mengenai sistem pemilu. Sistem pemilu yang dikenal di beberapa negara itu biasanya dikenal ada tiga ya. Yang pertama sistem distrik proporsional, kemudian dan sistem campuran. Namun biasanya yang lebih terkenal itu adalah sistem dua yang ada, sistem distrik dan proporsional. Perbedaannya dari sistem distrik bahwa penetapan kursi itu dilihat berdasarkan wilayah. Artinya pemilu saat akan diselenggarakan menggunakan sistem distrik, mereka akan melihat wilayah sebagai basis ataupun penetapan kursi. Dan biasanya setiap wilayah memiliki kursi yang sama. Ini adalah sistem distrik. Nah, sementara dalam sistem proporsional, negara-negara yang mengadopsi sistem ini, mereka akan menetapkan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah mereka. Artinya, jumlah penduduk menjadi basis penetapan kursi. Makanya teman-teman, dalam sistem proporsional, mereka akan melihat bahwa wilayah yang memiliki penduduk yang banyak akan mendapatkan kursi yang lebih banyak. Misalkan Jakarta. Misalkan Jakarta memiliki penduduk yang lebih banyak. Otomatis penetapan kursinya juga akan lebih banyak dibandingkan misalkan Kalimantan Barat yang jumlah penduduknya sedikit. Meski Jakarta lebih sempit ataupun lebih kecil dibandingkan Kalimantan Barat, tapi karena jumlah penduduknya banyak, maka penetapan kursinya akan lebih besar dibandingkan Kalimantan Barat. Ini merupakan penjelasan singkat dari sistem proporsional. Nah, teman-teman, hal ini akan kita diskusikan di pertemuan kita keempat kali ini. Saya harap Anda semua membaca mengenai materi ini, dan kita akan bertemu di forum diskusi nantinya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.